Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul al-fadil, para alim, para ulama, para ustadz, para pengacara, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini saya muliakan. Wabil khusus kepada Adnal Kanifillah Ustaz Sawadi, pada Bapak KUA Tepulu yang kami muliakan, Bapak Kakak Kemenang, dan seluruh pegawai kantor KUA Tepulu yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadikan wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, amin. Bapak yang saya muliakan, kalau pagi-pagi seperti ini kita sudah sarapan, yang ngerokok, sudah ngetes, sudah ngopi, badan bersih, ada kipas angin kayak gini, ini enaknya ngapain Pak? Enaknya ngaji gitu, tidur gitu. Enaknya ngaji gitu, udah seger semuanya. Alhamdulillah. Dan hari ini sebenarnya saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Ini adalah tokoh-tokoh yang mayoritas saya kenal. Di sini ada Haji Mufadil, beliau itu 2007 bersama saya ke Mekah sana. Beliau senantiasa semangat dimanapun dalam beribadah. Alhamdulillah. Kita bisa duduk seperti ini, dan ini luar biasa Pak. Kalau kita ingin merekatkan besi dengan besi itu kita perlu las. Kalau kita ingin merapatkan kayu dengan kayu itu kita perlu paku. Kalau kita ingin merapatkan kertas dengan kertas kita perlu lem. Kalau kita mau merapatkan batu bata dengan batu bata kita memerlukan semen. Kalau kita mau merapatkan kerikil-kerikil kecil campur pasir itu kita perlu aspal. Nah, kalau kita ingin merapatkan hati-hati kita sebagai orang-orang muslim, perlu duduk rapat-rapat seperti ini. Ini luar biasa ini. Makanya tadi harapannya kayak gini, minimal kata Pak Kakak Kemenang setahun sekali. Jadi kita bisa sambung, karena kesibukan kita hari ini kalau tidak diwasilahi ada pertemuan seperti ini susah ngumpulnya. Betul Pak? Betul Pak? Ini adalah luar biasa idenya Bapak KUA Tepulu ini. Mudah-mudahan kita menjadi saudara di dunia dan menjadi saudara di akhirat. Nanti bisa kumpul lagi reuninan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya muliakan, sesungguhnya dunia itu ibarat samudra luas yang membentang di buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Dan orang yang cerdas itu tidak akan pernah berani menyeberangi lautan hanya dengan kekuatan renang. Walaupun dia jago renang, meskipun dia juara renang internasional, tidak akan pernah berani menyeberangi, kalau bahasa kitanya dari Bakahuni ke Merak itu nggak akan pernah ada orang berani berenang. Kenapa? Kalau ada orang yang berani berenang kayak gitu, dia sampai belum tentu celaka sudah pasti itu. Tetapi ketika seseorang memiliki kapal yang kokoh, memiliki kapal yang kuat, yang besar, maka dia akan bisa menyeberangi lautan itu dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun sampai ke ujungnya. Ini perlunya kapal itu. Nah, kalau dunia ibarat samudra, maka kapalnya itu adalah amal-amal solih kita. Ketika dalam dunia ini kita memiliki amal-amal solih yang banyak, amal-amal solih yang baik, maka kita akan mampu menyeberangi samudra kehidupan ini dengan selamat, insya Allah. Dan saya sampaikan,
bapak-bapak semuanya, salah satu amal solih yang akan mampu menyelamatkan kita adalah menjadi pegawai SARA. Ini luar biasa. Pegawai SARA ini harusnya bangga banget, Pak. Pegawai itu macam-macam. Ada pegawai negeri, ada pegawai swasta gitu ya, ada pegawai P3K gitu. Tapi sebaik-baik pegawai, sebaik-baik profesi adalah pegawai SARA. Dalilnya jelas di surat Al-Fussilat. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. SK-nya kita tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh harus bangga pertama itu sebagai dai gitu ya. Dai itu harus bangga. Kalau dalam bahasa Arabnya kita harus berani mengatakan nahnu du'at qabla ala kulli syai. Saya itu dai sebelum pekerjaan yang lainnya. Saya memang tani, tapi sesungguhnya saya dai yang sebenarnya saya nyambi tani saja. Saya seorang dai yang sebenarnya saya tuh hanya kerja di KUA. Saya adalah seorang dai yang kerjanya di puskesmas. Saya itu seorang dai, ini pokoknya dai itu didahulukan. Bahwa kita adalah pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang baik, orang lain mengerjakan apa yang kita sampaikan, mereka dapat pahala, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur sekali Bapak-bapak, apalagi tadi Pak KUA kita udah memberikan contoh. Tinggal 10 hari tetap semangat. Memang kita harus semangat, Pak. Saya mau cerita begini. Dulu ada anak ayam. Anak ayam ini tanya kepada induk ayam. Dia bilang gini, "Mak, ngapo kita itu kok namanya ayam galau gitu? Saya ayam, adik saya ayam, mama ayam, ayah ayam juga, kakak ayam. Sementara manusia itu kok namanya macam-macam. Ada Muas, ada Sawadi, gitu. Ada Amin, ada Soleh, ada Susilowati. Manusia itu kok macam-macam. Sementara kita kok ayam semua gitu." Induknya bilang gini, "Nak, nggak usah ibu hati. Kita itu sekarang namanya memang ayam semua. Manusia itu beda-beda. Tapi nanti kalau manusia mati, kalau manusia meninggal, dia namanya sama semuanya, yaitu jenazah." Nama yang macam-macam bagi manusia itu, kata induk ayam, kalau sudah meninggal dunia, namanya hanya satu saja, yaitu jenazah. Sementara kita yang hari ini, ketika kita hidup namanya satu saja, yaitu ayam, nanti kalau kita mati, nama kita jadi macam-macam. Ada yang ayam geprek, ada ayam sambal lombok hijau, ada ayam panggang, ada ayam bakar, gitu, macam-macam kita. Opor ayam, ayam goreng gitu. Artinya apa, Bapak? Manusia itu kalau sudah mati tidak bisa memberikan manfaat. Sementara ayam justru ketika dia mati malah bisa memberikan manfaat gitu. Nah, oleh karenanya mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kita menjadi dai-dainya Allah, menjadi pegawai-pegawai SARA. Ini mudah-mudahan jalan kemuliaan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkanlah ini. Bapak yang saya muliakan, sebenarnya saya itu acaranya jam 10 itu ngisi Isra Mi'raj di MAN 1 depan kita. Tadi ngertinya pagi di sini gitu. Jadi nggak lama nggak apa-apa ya Pak. Ya nggak lama. Yang penting kita temu kangen lah sama tokoh-tokoh Tebu Ulu. Intinya sebagai ketua Basnas kami mengajak. Saya itu gini. Saya itu ketemu Pak Kiai saya di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Kiai saya itu bilang gini, "Min, kalau kamu niatnya di Basnas hanya ingin mengumpulkan target sebanyak-banyaknya, terus mentasarufkan pengumpulannya itu dengan benar, itu bukan hal hebat," kata Pak Yai. Pak Yai, terus gimana Pak Yai? Dia bilang, "Niatkanlah kamu di Basnas itu untuk mensiarkan rukun Islam ketiga yang sudah mulai dilupakan." Itu Pak Kiai saya. Jadi ini Basnas tuh kayak gitu. Alhamdulillah Bapak, kalau sebagai kabar gembira ya saya sampaikan,
Waktu saya masuk ke Basnas, pengumpulan itu 1 miliar. Kemudian di tahun 2024 kita ditargetkan oleh pusat itu 3 miliar. Alhamdulillah kerja keras saya dengan Pak Sawadi dan kawan-kawan terlampaui dapat 3,3 miliar. Di tahun 2025 Bapak, target kita pengumpulan itu 6 miliar. Desember kemarin, akhir Desember, itu sudah terkumpul 7,5 miliar Pak. Alhamdulillah, ini tentunya dari semua lini yang telah bekerja sama dan membantu kegiatan Basnas. Nah, Basnas itu untuk apa saja? Di antaranya adalah salah satunya nih Bapak, di rahasia ya, jangan ngomong Pak Muas ya. Salah satunya adalah untuk pertemuan kita hari ini Pak. Untuk pertemuan hari ini dari Basnas. Ini bukan apa ya, maaf ya. Artinya begitu pentingnya ketika pengumpulan semakin banyak, semakin besar kita bisa melakukan apa saja untuk umat. Betul Pak? Betul. Makanya mohon dukungannya Bapak-bapak agar tidak hanya ASN, tetapi agar, ini kan masih banyak sekali Pak Haji Fadil, perusahaan itu masih nol, belum berzis ke Basnas. Ada BUMD, BUMN, ada pengusaha yang batu bara itu banyak banget sebenarnya di Tebu Pak. Kalau kita kelola dengan baik, dengan transparan, mereka masuk ke Basnas, 1 kilo sawit misalnya Rp1 saja gitu misalnya ya, bisa masuk ke Basnas, oh kita bisa ngadain pertemuan kayak gini tuh bisa 3 kali, 4 kali setahun. Nah, makanya ini mohon doanya. Karena memang di samping ini perintah Allah ya, sedekah itu baik kita nyampaikan ke seseorang maupun untuk diri kita, itu memang yang namanya sedekah luar biasa Bapak. Pahala sedekah itu luar biasa. Boleh saya menyampaikan pahala sedekah Bapak? Boleh ya, ini sekedar sharing aja ya. Saling mengingatkan maksudnya. Sampai hari ini Bapak, orang-orang di alam barzah itu, dia selalu berdoa kepada Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib gitu. Fa'asodak. Wahai Robbi, tolong hidupkan saya kembali ke dunia sebentar saja. Fa'asodak, saya akan bersedekah. Ini mereka yang sekarang berada di alam barzah itu Pak, mereka ingin hidup seperti kita ini bukan untuk umroh, bukan untuk puasa sunnah, bukan untuk sholat tahajud, bukan untuk silaturahim, bukan untuk perang jihad, enggak. Mereka fa'asodak, mereka ingin bersedekah. Kenapa kok ingin bersedekah? Karena dalam Islam Bapak semuanya, pahala yang akan langsung dinampakkan pertama-tama kali itu pahala sedekah. Jadi kalau pahala sholat kita, itu nanti akan dinampakkannya di akhirat. Puasa kita pahalanya di akhirat. Haji kita di akhirat. Berbuat baik kita di akhirat. Tapi kalau sedekah, sejak kita mati, dijabut ruh kita masuk alam kubur, sedekah itu akan menemani sampai putusan-putusan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemani dalam kuburnya itu, Pak. Sampai hari kiamat. Jadi kalau seseorang sedekah misalnya 100.000 sedekah, itu kuburannya terang kayak lampu itu, kayak lampu matahari ini lah, terang kayak gini kuburannya itu. Kalau sedekahnya misalnya 50.000, kayak listrik. Kalau sedekahnya misalnya 10.000, kayak teplok gitu ya. Kalau sedekahnya hanya 5.000, kayak lilin, kelap-kelip di dalam kubur, itu malah nakutin ya. Kalau sedekahnya Rp1.000, Rp2.000, mungkin kayak pentol korek itu, ceres gitu. Kelip-kelip. Tapi intinya, seberapapun sedekah yang kita keluarkan akan menjadi kawan baik di alam barzah kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang sudah meninggal kepingin pulang lagi walaupun sebentar dan dia akan bersedekah. Ini luar biasa pahala sedekah itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau kamu ingin menyimpan hartanya yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, maka simpanlah dalam bentuk sedekah. Sedekah itu tidak akan pernah mengenal fluktuasi, tidak akan pernah terpengaruh oleh fluktuasi. Sedekah itu tidak akan pernah kena inflasi, pokoknya akan luar biasa. Dan yang hebat lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, sedekah itu akan dikembalikan 10 kali lipat. Ikhlas tidak ikhlas. Nah ini luar biasanya sedekah.
Bahkan orang-orang non-Islam aja kalau dia rajin sedekah itu hidupnya makmur. Karena Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nggak mungkin Allah minta dari kita uang-uang recehan. Betul nggak Pak? Allah itu kayak gitu. Jadi sedekah itu manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Sedekah itu akan dikembalikan 10 kali lipat. Ketika kita bicara Isra Mi'raj, itu ada hadis panjang yang mengatakan bahwa ketika saya diisrokan, kata Rasulullah, saya melihat di pintu surga itu tertulis, Bapak, di pintu surga Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat tulisan as-sadaqatu bi asri amsalihah. Sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Wal qardu bi samaniyati asaro. Dan meminjamkan itu akan dibalas diganti 18 kali lipat. Jadi kalau sedekah 10, tapi kalau kita meminjamkan 18 kali. Loh kok kayak gitu? Ini juga ditanyakan sama Nabi, wahai Jibril, kenapa kok banyak meminjamkan daripada yang sedekah? Karena kalau orang yang pinjam ke kita itu Pak, dia pasti sedang butuh. Makanya kalau ada orang pinjam ke kita, dia sedang butuh. Kalau kita mau meminjami, itu akan diganti 18 kali lipat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sedekah, belum tentu sebenarnya dia butuh, ya kan? Kita tiba-tiba sedekah nih, sebenarnya dia nggak begitu butuh. Tapi walaupun kayak gitu, tetap dikembalikan 10 kali lipat. Jadi bapak-bapak, kalau kita sedekah ikhlas, maka kita akan dapat pahala dan akan dapat kembalian 10 kali lipat. Kalau kita sedekah tidak ikhlas, kita tidak dapat pahala, tapi tetap dikembalikan 10 kali lipat. Ini luar biasa, sedekah itu. Mungkin para pegawai syara mengatakan, sedekah kan nggak harus uang. Kalau infak harus ya. Sedekah kan nggak harus uang, senyum juga bisa sedekah. Benar Bapak? Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah laka sodakoh, sedekah bagimu. Bahkan Rasulullah menyampaikan kullu ma'rufin sodakoh. Sebaik kullu ma'rufin sodakoh, tiap-tiap kebaikan sedekah. Tapi kalau kita kepingin rezeki kita lancar, kepingin urusan keuangan kita dimudahkan oleh Allah, memang satu-satunya adalah sedekah dengan uang Pak. Kalau kita sedekah dengan uang, kita akan dapat uang. Kalau kita sedekah dengan senyum saja juga kita dapatnya pahala dan senyum. Doa juga demikian. Misalnya gini, saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedekah doa, kita akan dapat balas doa. Tapi kalau kita sedekahnya uang, kita akan dapat uang. Makanya ada satu lagu yang mengatakan gini, kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Begitu Pak. Kalau kita sedekah uang, sedekah semen ke masjid gitu misalnya, panitia mesti senyum ya kan? Terus panitia mendoakan. Nah dari doa panitia itulah nanti rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya sedekah itu akan mendapatkan doa malaikat. Di mana setiap hari malaikat itu diturunkan oleh Allah hanya untuk mendoakan orang-orang yang sedekah dan mendoakan orang-orang yang tidak sedekah. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wahai Allah, gantilah rezeki orang yang senang bersedekah. Ini malaikat Pak. Yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang-orang yang bakhil. Itu setiap hari Pak, malaikat turun ke langit dunia itu Pak. Satu mendoakan orang yang baik, yang senang sedekah. Satu lagi mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang bakhil. Nah ini mohon, ini saya mengingatkan saja, merefresh para tuan-tuan guru sudah hafal semua. Hanya saya ingin sebagai ketua Basnas mohon disampaikan ulang gitu loh. Disampaikan ulang ke masyarakat biar mereka semangat bersedekah. Karena memang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan sedekah itu menghapuskan dosa-dosa.
sebagaimana api air memadamkan api. Jadi dosa-dosa kita itu kan banyak ya. Pak Haji Fadil udah pernah ngitung dosa? Sudah pernah ngitung dosa Pak Haji Fadil? Belum ya? Bapak-bapak juga belum? Saya pernah Pak. Saya hitung dosa saya itu. Waktu itu ketika saya usia 40 tahun. Sekarang usia saya 49, udah tua 49. Ketika umur 40 tahun itu, bapak-bapak, saya hitung. Dalam 1 tahun itu kan 365 hari. Saya kalikan 40. Ketemunya itu 14.600 hari berarti. Artinya ketika saya waktu itu umurnya 40 tahun, berarti saya hidup di dunia itu sudah 14.600 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal saja itu, Bu. Banyak banget. Nah, artinya saya berpikir gini, kalau saya melakukan dosa satu saja setiap harinya, waktu itu saya merinding banget pas ngitung itu. Andai kata saya melakukan satu khilaf saja setiap harinya, waktu saya umur 40 tahun, itu dosa saya sudah 14.600 hari, Pak. Waktu itu saya ngitung benar. Dan saya mikir lagi, dosa itu kan bukan 1, 2, 3 kan Pak. Itu bisa besar kecil tergantung apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan maksiatnya, kepada siapa kita bermaksiat, itu langsung bisa menggunung kayak gitu. Nah, tetapi alhamdulillah dengan kita bersedekah itu dosa dihapuskan semuanya. Alhamdulillah. Bahkan ada satu hadis, riwayatnya sangat panjang, ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Itu ketika ada majelis kayak gini, Pak, ini senang banget Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, saksikan wahai malaikat kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, sedang ngaji itu, qad ghafartu lahum, sungguh telah saya ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Alhamdulillah. Ghafartu itu kalau kata Ustadz Sawadi, ini fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Nah, ghafartu telah saya ampuni. Kalau hanya ghafartu lahum itu menjadi berita pasif, artinya saya telah mengampuni mereka. Tetapi ketika fi'il madhi kemasukan qad, didahului qad, ini menjadi tahqiq, menjadi penentu, menjadi pemberat. Artinya sungguh-sungguh, benar-benar telah saya ampuni semua ahli-ahli ilmu itu. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga kawan saya itu membuat saya begini. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Masya Allah. Artinya ketika kita berserah diri, dosa-dosa kita sebesar apapun akan diampuninya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, setelah dosa-dosa kita diampuni, kemudian bahkan kita sedekah itu tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad, tetapi akan ditambah. Rasulullah menyampaikan, mana kosot sodakotum mimal, harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, mungkin itu saya tidak bisa ya? Iya. Ini Pak Amin, pertanyaan sedikit. Oh ya. Itu tentang apa yang Pak Amin sampaikan, kedua sampaikan, yang bahwa kami ini adalah pimpinan sekarang di desa-desa Pak. Jadi orang yang selalu kadang-kadang santun dengan orang. Jadi oleh karena itu, kami sering menemukan di desa itu Pak, orang yang tidak mampu sama sekali, padahal untuk pertolongan seperti mata, misalnya buta kedua-duanya, keluarga tak mampu sedikit pun. Jadi setelah kami mendengar penyampaian Basnas dari Bapak tadi, apa bisa kami ini katakan bagaimana caranya kami bisa mendapatkan bantuan, katakanlah orang di desa itu betul-betul yang memerlukan Pak, yang sangat memerlukan, seperti buta tadi harus operasi kan menggunakan uang, kadang-kadang tidak mempunyai kartu BPJS, kadang tidak mati.
Jadi Pak kadang-kadang kami ini bukan kami mengatakan kami ini orang agama ini toleransi lebih kuat daripada yang adat, itu bukan gitu kan. Tapi kadang-kadang kami lebih tertentu kita yang memegang agama ini kan kasihannya. Tetapi tidak ada yang mengganggu. Buka selama-lama. Kadang-kadang bisa dioperasi. Apakah bisa digunakan oleh Wak Basnas untuk operasi orang seperti itu yang ditanyakan. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian gitu Pak, satu lagi kan Basnas itu setiap tahun itu kan waktu Lebaran itu biasanya kasih ke melalui KUA ya Pak ya, KUA per kecamatan ya. UPZ. Kalau usulkan kalau bisa, apa salahnya itu harus merata per desa. Ya kalau memang ada dapat lima orang per desa, sampai orang-orang yang betul-betul tidak mampu itu syukur-syukur kan. Jadi kalau cuma dapat misalnya 50 bungkusan